Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang telah menolong dan memberkati kami, Allah yang pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu, kembali kami memuji, memuliakan, dan bersorak-sorak di hadapan-Mu. Kami mensyukuri segala kebaikan dan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau telah menolong kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah badai kehidupan yang kami alami, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman hadir di tengah-tengah kami. Ialah firman Tuhan ini memperteguhkan iman kami dan terlebih-lebih kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sehingga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi keluarga yang selalu memuji-muji nama Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang mengacaukan kehidupan dan persekutuan kami tolak di dalam satu nama Yesus Kristus, kiranya dijauhkan dari tempat ini, dan biarlah kuasa kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kami. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah masing-masing, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya dan mari kita mengikutinya dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah saat ini. Shalom, Yahom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca pada hari ini diberikan tema membangun keluarga bahagia. Sekali lagi, membangun keluarga bahagia. Ma fangotomosi pengambate sisehi basifaluka fawahau de. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan kerinduan dan dambaan setiap insan yang ada di dunia ini. Namun keindahan yang kita pikirkan dalam membangun sebuah hubungan dalam keluarga yang berbahagia tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena menyatukan dua dunia yang berbeda tidak mudah. Menyatukan dua pribadi yang berbeda tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Sekali lagi, menyatukan dua dunia yang berbeda, menyatukan dua pribadi yang berbeda, menyatukan dua pandangan yang berbeda, menyatukan cara pikir yang berbeda, menyatukan pola hidup yang berbeda, menyatukan keinginan yang berbeda, bukan perkara yang gampang. Lalu apakah dengan adanya perbedaan-perbedaan di tengah-tengah atau di antara pribadi lepas pribadi, mungkinkah keluarga bisa bahagia dengan berbagai perbedaan yang ada? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan
yang kita renungkan hari ini, Paulus memberikan tips bagi jemaat Kolose dulu dan bagi kita hari ini untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Pesan yang pertama yang ia sampaikan dalam perikop ini, pertama, istri sebagai ibu dalam rumah tangga harus tunduk dan bukan tanduk kepada suami. Sekali lagi, istri sebagai ibu dalam rumah tangga harus tunduk dan bukan tanduk terhadap suami. Kata tunduk ini, saudara-saudari, merupakan sikap hormat dan ketaatan istri terhadap suami sebagai kepala dalam rumah tangga. Sama seperti ketundukan kita kepada Tuhan, sama seperti ketaatan kita kepada Tuhan. Karena hubungan suami istri digambarkan sebagai seperti antara Kristus dan jemaatnya. Tentu saudara-saudari, terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga ketika istri menyadari peran dan fungsinya sebagai pribadi yang harus menghormati dan menghargai suami dalam segala hal. Itulah yang dikatakan Paulus di perikop yang kita renungkan hari ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seorang istri harus tunduk, seorang istri harus menghormati, menaati suami. Dan kalau kita melihat dunia saat ini, Bapak Ibu, tak jarang kita melihat istri yang lebih berkuasa daripada suami. Bahkan saking galaknya seorang istri, muncul ungkapan suami takut istri. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan agar sebagai istri dalam rumah tangga penting untuk memposisikan diri sebagai penolong bagi suami. Sekali lagi, kita harus menyadari diri bahwa kita sebagai istri, perempuan, ibu dalam rumah tangga harus menyadari posisinya sebagai penolong bagi suami. Jadi apapun titel kita, apapun jabatan kita, apapun gelar kita, mungkin gelar kita lebih tinggi daripada suami kita, apapun status sosial kita, kekayaan kita ketika lajang dan ketika kita sudah berumah tangga, saya mau katakan, istri tetap istri dalam rumah tangga dan tidak akan pernah bisa menjadi suami. Ini penekanan yang penting untuk kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Kalau kita mau membangun kehidupan keluarga yang berbahagia, maka sekali lagi seorang istri harus memposisikan dirinya sebagai istri dalam rumah tangga. Yang kedua, untuk membangun kebahagiaan dalam keluarga, kalau pertama tadi pesannya kepada istri harus tunduk, maka kedua pesannya kepada suami sebagai kepala dalam rumah tangga harus mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar. Sekali lagi, harus mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar. Ini hal penting disampaikan oleh Paulus bagi para suami-suami. Kewajiban seorang suami adalah mengasihi istrinya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Kewajiban seorang suami adalah mencintai, memperlakukan istrinya dengan baik seperti ia mencintai dirinya sendiri. Tentu kasih yang ditampilkan dalam sebuah hubungan keluarga adalah kasih yang tulus, kasih yang kekal, dan bukan kasih yang musiman. Ada banyak kita melihat pernikahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan menikah, luar biasa kasih sayang, kebersamaan terjalin mesra, bahkan muncul istilah pau mana lepai papai. Itu terjadi. Tetapi setelah hari dan bulan berganti, mulai terjadi perubahan dalam hubungan. Bahkan kasih yang mula-mula sudah tidak ada, perlahan-lahan mulai hilang dan sirna, sehingga hubungan
hubungan yang tidak baik dalam kehidupan berkeluarga memicu terjadinya berbagai hal. Terjadinya perselingkuhan, hadirnya orang ketiga, itu terjadi ketika satu dan yang lain antara suami dan istri tidak saling memahami, mengerti, bahkan kasih yang mula-mula mulai hilang. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan para suami-suami supaya mengasihi istri dengan sungguh-sungguh. Dan sebesar apapun masalah yang terjadi dalam sebuah hubungan keluarga, jangan pernah coba-coba suami-suami angkat tangan terhadap istri. Ya, yang memberikan dua pesan tadi, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Bapa lua kada asese agalua bagopalua zifaroa. Nasozi lefo badade ralawe irabi ngomonia. Mana sobi zi lefo badade ramatua lagu ngomonia antara labi kenya gefe beli genya tua dan lain sebagainya. Maka alua ni fotoi telute. Ada ya zi telute irama ina. Asese mwogo selamada. Tezu, tifa, tafari, erohalka. Mudah-mudahan kedaba jemaat adalah saudara ibu-ibu zorabi fa'omonia. Amin. Balege te saudara bapa-bapa zanafari fa'omonia. Kalau itu masih terjadi, perlu kita merenungkan kembali arti dan makna sebuah pernikahan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, istri diberikan oleh Tuhan bagi suami bukan untuk ditampar, disepak, ditinju, atau diperlakukan dengan kasar, tetapi untuk dikasihani. Demikian juga istri. Allah memberikan pendamping hidup bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk dihargai dan dihormati. Ketiga, saudara-saudari, untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia, selain suami dan istri berperan, maka anak juga harus taat kepada orang tua. Sekali lagi, anak di tengah-tengah keluarga harus taat kepada orang tua. Tuhan mengajarkan anak-anak agar menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua. Makanya dalam hukum Taurat kelima dia berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Menghormati orang tua baik dalam perkataan, sikap dan lain sebagainya. Kita sebagai anak di tengah-tengah keluarga, hargailah ayah dan ibu kita sebagai orang yang telah membesarkan kita. Pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang ayah, pengorbanan orang tua dalam kehidupan ini tidak sanggup kita balaskan. Kita pun ganti dengan uang berjuta-juta, tak akan mampu membalas kasih sayang orang tua dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, taat sebagai anak dalam keluarga, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Jangan sampai seperti kacang lupa pada kulitnya. Hari ini banyak anak-anak yang tidak mengakui orang tuanya. Mungkin di kampung halaman mereka hanya orang yang bekerja bagi orang lain. Tapi ketika dia sampai di kota Batam ini, dia mulai lupa dengan orang tuanya. Bahkan ketika ditanya apakah orang tuamu masih hidup, ada yang bilang sudah meninggal, padahal masih ada. Karena merasa gengsi, malu mengakui keberadaan orang tua. Maka sekali lagi, sebagai anak dalam kehidupan keluarga, hormatilah dan hargailah orang tuamu di dalam Tuhan. Menghargai orang tua tidak harus memberikan hal yang besar. Dengan harus obeiknya sumani, si ofaahe, sanilabeku dan lain sebagainya. Tetapi lawa bagamajola satua, ebua sumangili moroi basumangidu. Nak uhahau ni dan bepada adalah fagira satua. Saya pikir sudah lebih daripada
memakan seekor anak babi atau apapun. Ketika aura muka kita ini memancarkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang tua. Tetapi ketika sebaliknya yang terjadi, ada kebencian, ada dendam dalam hati kita terhadap orang tua, maka kadangkala muncul dalam hati mereka penyesalan. Kenapa kita harus dilahirkan di tengah-tengah dunia ini? Keempat, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, untuk membangun kehidupan keluarga yang berbahagia. Dari apa yang disampaikan oleh Paulus pada hari ini, dia berkata di ayat yang ke-21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Nah, ini juga memberikan pengajaran nasihat kepada orang tua agar tidak menyakiti hati anak-anak. Kadang tanpa kita sadari, kita menyakiti hati anak lewat perkataan kita. Bahkan kita tidak bisa menjadi teman dan sahabat bagi anak-anak. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak lebih nyaman dengan orang lain daripada kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua sering menjadi musuh bagi anak-anak dan bukan menjadi teman. Kalau kita mau membimbing, mendidik anak-anak dengan baik, janganlah anggap dia sebagai hubungan antara orang tua dan anak, tetapi anggaplah dia sebagai sahabat bagi bapak ibu. Karena dengan demikian hubungan kita terasa dekat. Kalau kita galak kepada anak-anak, maka yakin saudara-saudara, ke depan apapun yang dia alami, dia tidak akan pernah cerita begitu. Tapi kalau kita mendengarkan dia, menjadi sahabat bagi dia, masuk ke dunianya dia, maka ia akan merasa nyaman dengan kita. Maka sekali lagi kita sebagai orang tua, janganlah pernah kita menyakiti hati anak-anak, supaya mereka tidak tawar hati. Bahkan dendam yang mereka simpan bertahun-tahun bisa membuahkan kejahatan ketika mereka sudah besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya membangun keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia tidak ditentukan oleh kemewahan. Keluarga yang bahagia tidak ditentukan oleh harta yang berlimpah. Tetapi kebahagiaan keluarga adalah ketika satu dengan yang lain, baik istri terhadap suami, suami terhadap istri, dan orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tua, menyadari fungsi dan perannya di tengah-tengah keluarga. Untuk itu marilah kita membangun kehidupan keluarga kita masing-masing dengan didasari dengan fondasi yang kuat adalah kasih. Ketika ada kasih di antara kita, maka sekuat apapun badai kehidupan dalam dunia ini, kita pasti akan melewati cara bersama-sama. Kasih itu yang mengikat kita, kasih itu yang mempersatukan kita. Tapi ketika tidak ada kasih, maka sedikit pun masalah kita besar-besar. Nah, soha omasi sebuah mu ide-ide masih ide bangun tayai, tapi na lefa omasi si ide mu ebuah masih sebuah saya kurang ramai. Itulah yang terjadi. Sekali lagi, sesuai juga dengan hafalan kita hari ini dalam Kolose pasal 3 dan ayat 14, dia berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, kasih yang harus dipererat dalam hubungan keluarga. Ketika kita mau membangun kehidupan keluarga kita dengan bahagia, maka milikilah kasih yang tulus dan kekal, bukan dengan kepura-puraan. Seperti ada ungkapan yang mengatakan, saudara-saudari, keluarga yang baik dimulai dari cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Sekali lagi, keluarga yang baik dimulai dari cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Kiranya keluarga-keluarga jemaat BNKP Batam menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Istri yang sudah menjadi istri orang lain, jadilah istri yang baik. Jadilah istri yang bijaksana. Jadilah istri yang cakap. Tidak hanya cantik secara gaya, tetapi hatinya juga memiliki hati yang baik bagi suami dan orang lain. Demikian juga bagi suami-suami, jadilah suami yang baik. Jadilah suami yang bertanggung jawab.
Jadilah suami yang setia dan tidak mudah menduakan istri di tengah-tengah keluarga. Bagi anak-anak, jadilah anak yang baik. Ke depan roda kehidupan yang akan terus berputar. Yang pemuda saat ini ke depan akan menjadi orang tua, yang anak-anak saat ini ke depan juga akan menjadi orang tua. Maka dari itu, lewat firman Tuhan hari ini, mari kita mendalaminya dalam hati kita masing-masing, sehingga setiap peran kita dalam keluarga dapat kita lakukan lewat tuntunan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Dan sekali lagi, nasafalan terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita akan bersama-sama 3-2 ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Engkau mengingatkan kami apa yang menjadi tugas, fungsi, dan peran kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Baik sebagai istri dalam rumah tangga, baik sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dan baik sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan, pesan-pesan ini sangat berarti dalam kehidupan kami. Merupakan petuah agar kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi senantiasa menjadi keluarga yang bahagia dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami, baik sebagai istri, melakukan perannya untuk senantiasa tunduk kepada suami. Demikian juga mampukan para suami-suami untuk mengasihi dan tidak berlaku kasar terhadap istri. Demikian juga anak-anak untuk senantiasa taat kepada orang tua dan tidak menjadi anak pembangkang. Oleh karena itu, Bapak, kami percaya kuasa Allah akan senantiasa memampukan kami dalam melakukan firman Tuhan ini. Pada saat ini juga Bapak, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di BNKP Batam Center, di 5 sektor dimanapun mereka berada. Engkau berkati jemaat-Mu ya Bapak, satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Engkau bimbing mereka, Engkau tuntun mereka, Engkau berikan kesehatan, umur yang panjang, dan biarlah sukacita surgawi menjadi bagian dalam kehidupan mereka siang dan malam. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul, baik yang sedang bergumul oleh karena penyakit, yang bergumul karena kebutuhan ekonomi, yang bergumul karena masalah pekerjaan, yang bergumul karena masalah cita-cita, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk melewati setiap tantangan dan persoalan hidup di dunia ini. Karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah yang mampu menyelami pikiran kami manusia dan terlebih-lebih mampu memberikan kami jawaban dari setiap doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami secara umum, yaitu virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia, Indonesia bahkan secara khusus di Kota Batam. Kami terus berdoa dan menantikan keajaiban daripada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyembuhkan dunia ini, biarlah bumi ini membaik kembali ya Bapa, dan kami boleh menjalani kehidupan kami ke depan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan yang bersumber daripada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, baik Bapak Presiden, bahkan seluruh aparat yang bekerja. Engkau tolong mereka, Engkau mampukan mereka, berikan mereka hikmah dan kebijaksanaan, terlebih-lebih dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang harus diterapkan di tengah-tengah wabah virus corona ini Bapak. Kiranya Engkau yang berkarya dalam kehidupan mereka, sehingga setiap hasil-hasil musyawarah bersama berguna bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Kami berdoa buat para medis yang terus bekerja untuk mengobati para pasien. Engkau mampukan mereka Bapak, Engkau jagai, Engkau lindungi, dan Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa, sehingga mereka juga senantiasa berada dalam lindungan kasih Tuhan. Seluruh pasien yang sudah positif, bahkan OTG, PDP, Engkau berkati Bapak. Biarlah mereka juga kuat dalam menghadapi penyakit yang sedang mereka alami saat ini, sehingga kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Yesus. Banyak yang belum kami minta dalam doa ini, tapi kami percaya Tuhan jauh lebih tahu apa yang terpenting dalam kehidupan kami. Dan doa kami ini Bapa, jangan kehendak kami yang jadi,
tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, serta yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dengan sukacita dan damai sejahtera, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.